Kami akan tenang karena Kau, ya Tuhan, yang bukan kendali atas seluruh kehidupan kami. Kami mau percaya apapun yang terjadi. Kami tidak perlu takut sebab Engkau yang menjadi pemilik hidup kami, yang menjadi penulis hidup kami. Kami mau bersyukur ya Tuhan dalam segala hal, sebab Engkaulah yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, setelah kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus pagi ini bersamalah denganku ya Allah Roh Kudus, dan urapan turunlah atas firman-Mu. Biarlah melawat kami semua, berilah belas kasihan Bapa. Mampukan kami menghidupi firman, meresponi firman. Mampukan kami Tuhan, hanya kuasa-Mu yang sanggup membuat kami boleh melakukannya. Biarlah kami boleh menjadi ciptaan baru, menjadi umat pemuji, penyembah, umat yang berdoa, menjadi umat Yehuda yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Allah kami yang dahsyat. Kami percaya Engkau yang menjadi jawaban dalam seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam. Salam. Haleluya, puji Tuhan. Kita boleh dapat berjumpa kembali itu semua karena Tuhan. Kita mau bersyukur sebab Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Dia masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kita dalam beribadah. Firman Tuhan hari ini dari Mazmur 118 ayat 1-4 dengan judul Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Mazmur 118 ayat 1-4. Di sini. Mari sama-sama kita membacanya. Yang sudah ada di layar 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Haleluya. Nah, kita boleh melihat apa itu bersyukur ya. Kalau dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan, apa sebenarnya itu bersyukur? Ternyata bersyukur itu dalam bahasa Ibrani artinya todah ya, dengan arti thank you, terima kasih. Nah, itu ya adalah tangan yang terangkat, tangan yang sedang mengangkat untuk memberikan apresiasi atau pujian ya. Bahasa Ibraninya itu yadah ya. Tadi todah itu thank you, terima kasih. Dan bukan hanya sampai todah saja, tapi kita mengangkat tangan yaitu yadah, tangan yang diangkat, mengangkat untuk memberikan apresiasi atau pujian. Dan ini pertama kali ternyata dituliskan ya di Alkitab ketika Lea bersyukur untuk kelahiran putranya yang keempat ya. Kenapa dia bersyukur? Karena kita tahu kisah Lea dan Rahel ini adalah kakak adik yang selalu yang memperebutkan suaminya, yaitu Yakub ya. Mereka berdua ini berebut karena meminta perhatian dari Yakub ya. Dan ketika dia melahirkan putranya yang keempat, dia katakan ya di dalam Kejadian 9 ayat 35 katanya, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Dan dia menamai anak itu Yehuda. Dan bahasa aslinya, dalam bahasa aslinya itu disebut Odeh ya. Aku bersyukur, aku mensyukuri atas sesuatu yang terjadi. Nah, dari keturunan Yehuda lahirlah Daud ya, penulis pemazmur yang menciptakan nyanyian ucapan syukur yang luar biasa kepada Tuhan. Dan dari keturunan Daud lahirlah Yesus
Itulah dia sejarah latar belakang arti dari bersyukur. Yang harus kita ingat, bersyukur itu artinya thank you, terima kasih. Dan kemudian bukan hanya ucapan saja, tapi tangan kita harus terangkat, ya dah, ya. Tangan kita harus terangkat, kita katakan terima kasih, thank you Jesus, thank you Lord. Harus diangkat tangannya, bukan hanya terima kasih hanya mulut saja, tapi harus ada tangan yang diangkat kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kita beribadah, ya saya melihat sedikit sekali tangan yang terangkat, hanya mulut saja yang berani ya berkata terima kasih. Dan saya rasa pun masih malu kita mengatakan terima kasih, thank you. Ya, itu dimulai dari sehari-hari. Apakah kita kepada istri kita pernah katakan, atau setiap hari, atau itu sudah jadi kebiasaan, thank you Mom, thank you Bu, atau thank you cintaku, sayangku, atau kepada suami, thank you Pak, terima kasih Pak, atau kepada anak-anak. Itu harus dibiasakan, harus dibiasakan keluar dari mulut kita, ya. Dan ketika kita mulai katakan seperti itu, kita akan terbiasa. Baik di gereja juga, bukan hanya mulut yang kita katakan terima kasih, tapi tangan kita terangkat kepada Tuhan. Jadi kalau kita belum mengangkat tangan kita kepada Tuhan, kita belum bisa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak bisa hanya kita balas dengan kata-kata, tapi lewat tangan kita yang terangkat, sebagai bukti bahwa kita benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Nah, penyebab orang sulit bersyukur ternyata sesudah dilihat doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Dan kalaupun dijawab, hasilnya nggak sesuai dengan harapannya, ya, nggak sesuai dengan ekspektasinya. Dia berharap dia menikah dengan perempuan ini, dengan laki-laki ini. Dia berharap sesudah berpacaran lama, ketika menikah dia melihat ekspektasi, pengharapan yang dia rindukan ketika berpacaran, aku cocok dengan dia. Ternyata, ya, lebih dari yang dia pikirkan itu terjadi. Jadi dia sulit bersyukur karena doanya tidak dijawab Tuhan, gak sesuai hasilnya seperti yang dia harapkan atau ekspektasinya. Malah sesudah menikah banyak air mata yang keluar. Padahal waktu pacaran ya ketawa-ketawa aja dia, ya ketawa-ketawa, aku nyambung sama dia, aku nyaman sama dia, aku enak sama dia. Dia selalu tahu kebutuhanku, dia selalu tahu apa yang menjadi kerinduanku. Tapi ternyata sesudah menikah, ya, bingung dia, kok beda. Nah, itulah. Jadi mulai dari itu dia sulit sekali yang bersyukur, apalagi katanya kepada Tuhan. Nah, penyebab orang yang sulit bersyukur ternyata dia meragukan kuasa Tuhan, ya, termasuk trauma masa lalu, dan dia terlalu membanding-bandingkan dirinya, ya, sama seperti di dalam rumah itu ada, kalau ada dua perempuan anaknya atau dua laki-laki anaknya, selalu orang tua membanding-bandingkan, lebih hebat abangmu, lebih bagus kakakmu, gak seperti kakakmu kau, atau gak seperti abangmu kau, katanya. Jadi dengan perkataan orang tua yang terus-menerus dicekoki di dalam pikirannya sambil tangan orang tua yang menunjuk kepada dia, dari situ dia meragukan kuasa Tuhan. Karena dia menganggap orang tua itu wakil Tuhan, ya. Kalau orang tua saja sebagai wakil Tuhan sudah menunjuk aku, bagaimana aku bisa bersyukur kepada Tuhan? Ya, dia tidak mampu, bahkan sulit, bahkan sukar. Karena di rumahnya sendiri dia tidak merasakan kehadiran Tuhan. Bahkan itu keluar dari mulut orang yang melayani Tuhan. Bagaimana lagi ya pikiran orang itu? Nah, penyebab orang yang sulit bersyukur adalah dia terlalu fokus kepada diri sendiri. Dia terlalu fokus kepada masalahnya. Dia berpikir masalahku besar, gak mungkin ini bisa diselesaikan. Ya, dia terlalu fokus kepada masalahnya.
Ya, dan itu terjadi juga dulu kepada Musa. Dia katakan, Musa berkata kepada Tuhan, apa mungkin Tuhan ikan-ikan di laut bisa kasih makan orang Israel yang bandel ini? Ya, dia terlalu fokus kepada kebandalan bangsa Israel, kepada jumlah Israel begitu banyak yang selalu bersungut-sungut. Dia minta daging, ya, dia minta ya supaya makanannya sama seperti dulu waktu mereka diperbudak di Mesir, dan dia meragukan kuasa Tuhan. Ya, dia sepele. Tuhan marah. Dia berkata kepada Musa, kamu pikir aku tidak sanggup? Katanya. Ya, kau akan melihat mereka akan makan kenyang setiap hari, makan daging tiap hari, sampai mereka muntah, sampai mereka bosan. Ya, Tuhan berkata kepada Musa, padahal Musa itu adalah nabi Tuhan yang selalu berhadapan muka dengan Tuhan, tapi perkataannya menyakiti hati Tuhan. Bahkan dia sepele kepada kuasa Tuhan. Dia sulit bersyukur karena bangsa Israel selalu menyalahkan dia, selalu mengkritik dia, termasuk keluarganya sendiri, abangnya dan kakaknya. Dia stres. Nah, ciri-ciri orang yang sulit bersyukur, ternyata kita bisa melihat kalau orang itu gak pernah bersyukur. Kita bisa lihat dia selalu bersungut-sungut, dia selalu mengeluh, dia keluhkan semua persoalannya. Aduh, ini belum dibayar, ini semuanya, kemananya ini. Selalu bersungut-sungut. Baru gajian pun bersungut-sungut. Ya, bersungut-sungut, gajinya gak jadi berkat untuk keluarga. Suka bersungut-sungut dia, suka emosian. Bangun pagi gak ada angin, gak ada hujan, dia ngamuk karena dibangunin. Karena dibangunin dia bisa emosi. Padahal memang sudah waktunya ya bangun. Dia suka menyendiri, menghayal, merenungi nasibnya. Ya, dia suka menyendiri dan dia stres. Bahkan dia malas. Orang yang malas itu orang yang sulit bersyukur. Dia malas, gak mau dia mengerjakan apa-apa. Udah tahu di depannya itu jorok, udah tahu di depannya itu butuh bantuan orang lain, dia malas mengulurkan tangannya atau malas menggerakkan badannya. Itu orang yang sulit bersyukur. Dan dia juga termasuk orang yang tidak bersemangat. Pokoknya kita melihat dia itu capek lah, gak enak, gak jadi berkat untuk kita. Ada orang kehadirannya gitu, dia datang, bangkit semangat kita. Tapi ada orang yang gitu dia datang, kita lihat dia, gak semangat aku jadinya, karena melihat dia seperti itu, gitu ya. Nah, mengapa orang percaya harus bersyukur kepada Tuhan? Nah, firman Tuhan ini untuk orang percaya. Ya, kalau kita berkata kita percaya kepada Tuhan, kita adalah orang Kristen, maka kita wajib dan harus bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Yang pertama, karena itu adalah kehendak Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5:18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, Tuhan menyuruh kita, memerintahkan kita, menghendaki kita supaya mengucap syukur, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur untuk setiap musim. Bukan hanya waktu kita ulang tahun, panjang umurnya, kita senang ada kuetan. Bukan hanya itu aja. Bukan hanya waktu kita mendapatkan bonus atau gaji atau berkat, tapi setiap musim sebagai warna-warni kehidupan. Kapan? Baik waktu hujan, waktu panas, baik waktu kita suka ataupun duka cita, baik waktu kita berhasil maupun gagal, baik waktu kita sehat maupun sakit, baik
waktu kita susah atau senang, baik waktu kita diberkati ataupun kekurangan. Itu warna-warni kehidupan. Semua orang, bukan hanya orang Kristen, bukan hanya pelayan Tuhan, bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya orang percaya yang mengalami itu, tapi semua orang yang ada di dunia mengalami warna-warni kehidupan yang dinamai musim kehidupan. Bedanya, orang percaya itu disertai Tuhan. Dia dikuatkan untuk menjalani semuanya. Dia dimampukan untuk bertahan. Bertahan ya nak? Bertahan. Ini hanya sebentar. Dalam Wahyu dikatakan bertahanlah. Itu hanya 10 hari aja penderitaan itu. Itu dalam kitab Wahyu. Hendaklah engkau setia sampai mati katanya. Bertahan. Bertahan. Di dalam kitab Wahyu hanya 10 hari katanya. Sesudah itu kita kuat. Jadi jangan sampai sebelum 10 hari kita lemah atau akhirnya menyerah dan akhirnya bunuh diri atau mengambil keputusan yang salah. Bedanya kita dengan dunia, Tuhan menyertai orang percaya. Dia kuatkan kita. Dia kuatkan kita dengan Roh Kudus-Nya. Dia mampukan kita untuk menjadi pemenang dalam segala perkara, sehingga kita bisa katakan segala perkara dapat ku tanggung. Kenapa? Kan ada Roh Kudus, kan ada Tuhan. Ada orang yang mengalami musim, ada orang yang mengalami warna-warni kehidupan. Kita melihat stres, padahal dia bergaji besar, tapi rumah tangganya yang bermasalah. Seperti firman Tuhan ya minggu lalu, dia punya banyak uang tapi rumah tangganya bermasalah. Dia rumah tangganya happy, bahagia, tapi uangnya tak ada. Ya, gak ada memang yang sempurna, tapi Tuhan memampukan kita untuk melewati semuanya, sehingga kita bisa berkata, bersamamu Bapa ku lewati semua. Itulah orang yang disertai oleh Tuhan. Ketika dia menyanyikan lagu itu, dia langsung direview pikirannya, mengingat segala yang terjadi dalam kehidupannya. Gak terasa, ternyata aku mampu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Air mata mengalir. Karena memang betul penyertaan Tuhan benar-benar ada. Bersama Bapa kita melewati semua. Mengapa orang percaya harus bersyukur kepada Tuhan? Yang kedua, karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam Roma 8 ayat 28 katanya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan, hanya orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, di situ Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi dia. Tidak semua orang. Hanya mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan itu terjadi. 1 Korintus 2 ayat 9 katanya, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah, perhatikan, untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi orang percaya, makanya Tuhan katakan orang percaya itu harus bersyukur. Seperti tadi Mazmur 118, kaum Harun, ya, orang yang takut akan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena itu, supaya karena Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita, ya, turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, ada kesaksian dari pendeta Ulaan, ya, dia adalah gembala
dari GBI Danau Bogor Raya. Nah, ketika itu dia berkorban di sebuah kebaktian karyawan. Ya, tiba-tiba air matanya keluar dan keningnya sakit sekali gitu ya. Dan rasanya itu mual ya di dalam tubuhnya. Sesudah selesai kebaktian dia pergi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dokter mengatakan katarak. Padahal usianya masih muda. Biasanya orang yang kena katarak itu umur 65-an biasanya. Tapi usia dia masih sangat muda, sekitar 45-an. Dia sudah mengalami katarak. Dia bingung, kok belum tua? Aku kan belum tua, salah kali dokter ini gitu ya. Nah jadi bagaimana dokter? Kamu harus operasi katanya. Aduh, operasi, dia pikir ya. Nah, ketika itu ya ketika tiba-tiba dia mau tidur, dia merenungkan perkataan si dokter yang mengatakan operasi. Ada satu orang anak Tuhan yang bertelepon kepada dia. Bapak baik-baik? Ya, dia tanya, ya saya baik-baik saja. Ya, padahal dia bertanya itu, Bapak baik-baik saja? Iya, baik-baik saja saya. Dan di situ dia bingung, kenapa orang ini bertanya ya kepada saya seperti itu. Dan besoknya dia transfer uang kepada pendeta ini. Sepertinya Bapak kurang sehat. Lebih bagus Bapak berobatlah ke rumah sakit dan lakukan apa yang menjadi kata dokter. Dia bingung. Saya sudah transfer uang untuk Bapak. Silakan Bapak operasi. Kan ya seperti itu. Padahal dia nggak mau sebenarnya operasi. Dengan berat hati dia akhirnya melaksanakan operasi itu. Ya, sambil bersungut-sungut di dalam pikirannya, dalam dirinya. Nah, ketika sampai di meja operasi, bagaimana caranya si dokter? Ya, itu matanya udah dibersihkan, tanpa dia sadari dia sudah sambil ngobrol-ngobrol, dia tidak merasakan sakit katanya. Ya, dia tidak merasakan sakit. Nah, waktu itu ya sesudah selesai operasi, si dokter bilang, sebenarnya penyakit Bapak itu bukan katarak. Saya sengaja mengatakan itu supaya Bapak tidak bingung dan tidak pusing. Nah, ketika Bapak mau operasi, dan di situ saya bersihkan, ada plek-plek hitam di matanya. Dia tidak sadari ada plek-plek hitam di matanya. Dalam jangka waktu 2 tahun kalau tidak dibersihkan, Bapak buta selamanya katanya. Dia terkejut, wah, saya terkejut. Kok bisa gitu, dokter ini berbohong ternyata. Tapi ya sudahlah, itu yang terbaik. Ya, nah ketika itu dia bingung. Ternyata karena sudah dibayar, asuransinya memberikan uang lebih kepada dia karena lebih biayanya ini, jadi dia kembalikan dalam bentuk uang. Akhirnya dia katanya jadi banyak tabungannya. Ya, ada anak Tuhan yang transfer dan juga dari asuransi mentransfer ke dia, dan akhirnya dia punya uang. Lucu juga memang ya, harus seperti itu supaya dia juga ada uang dan matanya juga tidak buta dalam 2 tahun berikutnya. Ya, covernya katanya tidak baik, tapi itulah cara Tuhan. Gak ngerti kita, gak ngerti cara Tuhan. Itulah di dalam 1 Korintus 2:9 itu. Ya, jadi semua yang terjadi kita mau katakan semua baik. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Nah, ada juga ya satu anak Tuhan. Dia ini orangnya baru bertobat sekitar tahun 80-an. Ada seorang anak muda ya, dia sangat mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Dan waktu ibadah itu ya dia lompat-lompat, menari, semangat memuji Tuhan. Ya, kita belum seperti itu ya, nggak ada sih yang melompat-lompat, nggak ada sih yang menari, semuanya jaim. Ya, semuanya jaim. Jadi bingung jadinya pemusik, mau gimana caranya? Pemimpin pujian pun bingung, mau gimana caranya supaya orang ini bisa lompat-lompat. Bingung, ya, bingung. Bahkan yang nari aja pun bingung.
Oke, mana lagi gayanya? Ya, tapi anak Tuhan ini, ya, anak Tuhan ini luar biasa cintanya kepada Tuhan. Sangat luar biasa. Sampai dia pulang pun dia jalan kaki, dia pulang gereja jalan kaki, dia menari-nari, melompat-lompat memuji Tuhan. Dia nyanyikan lagi lagu tadi yang ada di dalam ibadah tadi. Dan saking girangnya dia cintanya kepada Tuhan itu luar biasa, lompat-lompat. Tiba-tiba ada seorang yang mabuk sedang setir mobil. Dia sedang setir mobil, dia mabuk, ya, dan dia menabrak si pemuda ini. Dia tabrak si pemuda yang lagi girang-girangnya. Mungkin dia menyanyikan lagu yang luar biasa girangnya, sehingga dia tidak sadar ada mobil yang dikendarai oleh supir yang sedang mabuk, dan dia ditabrak. Sampai di rumah sakit sadar dia melihat kakinya sudah putus, diamputasi. Dia langsung dari cinta Tuhan langsung benci Tuhan. Bayangkan itu, dia baru nari-nari dalam sekejap. Saat itu juga dia langsung benci Tuhan. Dia langsung berkata kepada Tuhan, Tuhan itu jahat. Ya, dia katakan, Tuhan, aku kan gak pergi ke night club, aku kan gak pergi ke diskotik, aku kan tidak selingkuh, aku kan tidak melakukan hal-hal yang jahat. Aku memuji Tuhan, aku menyenangkan hatimu, tapi kenapa ini yang ku terima Tuhan? Dia tidak terima apa yang terjadi. Aku baru pulang gereja Tuhan waktu itu. Aku sedang memujimu. Di situ cintaku kepadamu sangat luar biasa. Kenapa Tuhan kasih aku seperti ini? Dia tidak beribadah. Saking parahnya dia kepada Tuhan. Ya mungkin kita ada di sini. Saking kita mengalami penderitaan yang gak sanggup kita terima, tidak sesuai dengan perbuatan kita, kita marah kepada Tuhan dan kita demonstrasi dengan cara kita tidak mau beribadah kepada Tuhan. Dia kecewa sekali kepada Tuhan, dan dia akhirnya dipakaikan kaki palsu. Tapi entah kenapa sesudah waktu berlalu ada kerinduannya, dan pada waktu itu ada yang mengundang dia untuk beribadah, dan kebetulan di situ ada altar call, dan dia dipanggil ya untuk maju ke depan, ya dia didoakan di depan. Dan waktu itu dia berlutut, dia minta ampun kepada Tuhan, dia menyerahkan diri kepada Tuhan, dan akhirnya dia dipilih untuk menjadi misionaris ke Afrika, ke suku pedalaman, dengan kaki palsunya. Ya, sesudah dia minta ampun kepada Tuhan, dia didoakan, dia dipulihkan. Yang luar biasa yang Tuhan langsung utus dia, panggil dia untuk menjadi misionaris ke Afrika, suku pedalaman lagi. Bayangkan itu, suku pedalaman. Nah, memang dia ke sana modalnya hanya cintanya kepada Tuhan saja. Sampai di sana dia mengalami penderitaan yang berat. Ternyata di sana masih kuat animismenya, ya, okultismenya, setan-setannya, kuasa gelapnya masih kuat, dan mereka ya makan orang, kanibal, ya, kanibal. Nah, satu kali dia ditangkap dan dia dikurung untuk menjadi makanan bagi pesta adat. Ya, ini cocok ini karena dia misionaris, pasti dagingnya lezat ini katanya, ya. Dia sudah dihidangkan di meja dengan bumbu-bumbu, dan dia dipersembahkan sebagai makanan untuk pesta adat katanya. Dan orang-orang yang di suku pedalaman itu bersorak-sorai, namanya kanibal, ya. Pasti melihat daging manusia, pasti udah air liurnya udah keluar itu.
air liurnya, seperti orang yang suka dengan makanan kesukaan. Jadi mereka tibalah penjagalnya. Biasa kan pesta adat gitu, ada tukang jagal yang mau bagi-bagi jambar. Tibalah mau dipotong, kakinya di luar katanya. Belum dipotong kakinya udah lepas. Belum dipotong kakinya udah lepas. Begitu diginikan kakinya lepas. Kaki apa ini katanya. Orang semua bingung, yang udah keluar air liurnya ya berubah jadi kaget, tenganga, karena belum dipotong kakinya udah lepas. Jadi mereka bilang, jangan, ini adalah dewa katanya. Kita tidak boleh makan dewa karena dia bisa dipasang lagi kakinya, bisa jalan lagi dengan kaki ini. Mari kita sembah dia katanya. Disembah si pemuda yang tadi yang tabrakan ini, yang dikasih kaki palsu ini. Dan akhirnya mereka, apa saja dikatakan oleh pemuda ini, mereka taat. Dan saat itu juga satu pedalaman menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu luar biasa ya, tanpa sepengetahuan dia. Jadi dia teringat dulu waktu dia kecewa kepada Tuhan. Dia teringat dulu yang berjikrak-jikrak, menari-nari di dalam ibadah. Keluar pun dia di trotoar, dia masih menyanyikan lagu itu, dan tidak sadar dia ditabrak. Dan dia berkata yang jahat kepada Tuhan. Dan ketika dia minta ampun, Tuhan pulihkan, Tuhan ampuni, dan dipilih untuk menjadi seorang misionaris ke pedalaman Afrika. Dan melihat banyak suku pedalaman, satu pedalaman dimenangkan, itu luar biasa bagi dia. Dan dia akhirnya memuji Tuhan. Dia akhirnya memuji Tuhan yang luar biasa. Kita nggak tahu apa yang kita alami sekarang. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita alami. Percayalah, kita nggak tahu apa rencana Tuhan. Nggak tahu kita apa yang menjadi rencana Tuhan. Tapi kita tahu semuanya baik dan semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, itu luar biasa. Dan juga ada kesaksian seorang raja dan pengawalnya yang berburu babi hutan. Raja ini selalu sama dengan pengawalnya. Mereka berburu babi hutan. Entah kenapa si pengawal ini yang melepaskan tembakannya terlepas pistol itu dari tangannya dan mengenai jempol kaki raja. Dia marah-marah, kurang ajar kau tidak tahu diri, kau siapa? Ini aku raja, kenapa kau seperti itu? Gitu ya. Dan dia melemparkan pengawalnya ini ke penjara. Dia marah-marah, dia maki-maki, dia marah sekali sama si pengawal ini. Apa kata pengawalnya? Semua baik. Dia hanya bilang seperti itu. Apa kau bilang? Semua baik, jempolku sudah diamputasi gitu. Putus jempolnya, ya. Putus jempolnya karena salah tembak tadi. Terlepas tembakannya di kaki raja. Nah, satu kali seperti itu juga ceritanya, si raja pergi membawa pengawal yang lain. Dia berburu hutan, ternyata hutannya ini berbeda dari yang sebelumnya. Dan karena dia sering berburu di sana, ada suku pedalaman yang menangkap dia. Dan sama kejadiannya ketika dia mau dimakan, karena seorang raja ini dia pikir harum karena ada rempah-rempah di dalam tubuhnya. Ini makanan yang enak sekali. Ternyata suku pedalaman ini memang melihat dari kaki dulu. Dan mereka melihat sudah tidak lengkap, tidak sempurna ukuran semua struktur tubuhnya, dan ada yang hilang. Mereka menganggap ini tidak layak. Jadi si rajanya itu dibuang. Dia anggap itu bukan makanan yang lezat. Jadi waktu dia pulang, yang dia ingat
adalah pengawalnya. Waktu dia dilepaskan oleh si suku yang ada di hutan itu, dia ingat dengan pengawalnya. Dia langsung berlari-lari ke penjara, ke tempat si pengawal ini yang tadi dia jebloskan penjara. Dia katakan, dia menangis di kaki si pengawal ini. Terima kasih ternyata kau sangat baik padaku. Ada apa Baginda? Tadi aku di sana berburu kembali karena jempolku tidak ada, jempol kakiku tidak ada. Mereka membuang aku dan melepaskan aku dan aku tidak jadi dibantai dan dimakan oleh mereka. Ya Raja, semua baik. Hanya itu saja yang dia katakan. Yang luar biasa Tuhan turun bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, apa yang kita alami sekarang? Mungkin ada sesuatu yang membuat kita nggak habis pikir. Aku kan setia Tuhan, aku kan rajin beribadah, aku kan sudah memberi. Tapi kenapa ini yang ku alami? Kenapa ini yang terjadi bagiku? Baru lagi aku mau taat, baru lagi aku mau setia, udah kau kasih pencobaan. Akhirnya menoleh lagi ke belakang seperti istri Lot. Jangan, ya. Firman Tuhan di Wahyu itu katanya bertahan. Kesusahanmu itu hanya 10 hari. Sesudah 10 hari kamu akan kuat, itu maksudnya. Tapi gak percaya, ada orang gak percaya. Mana mungkin aku bisa kuat? Mana mungkin aku bisa menanggung ini semua? Tapi Tuhan bilang, bertahan, kuatlah, tetap bersukacita. Aku turun bekerja. Ya. Nah, yang ketiga, mengapa? Ya. Mengapa orang percaya harus bersyukur kepada Tuhan? Karena ada kuasa di dalam ucapan syukur. Dalam 2 Tawarik 20 21 sampai 22 kita lihat di sana. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ini peperangan yang sangat sulit, ya. Ini peperangan yang sangat-sangat sulit. Kenapa? Karena di segala sisi Yosafat dan kerajaan Yehuda itu sedang dikepung. Si raja yang mengepung itu berkata, kau tidak akan lolos, kau akan tunduk kepadaku, termasuk istrimu, anakmu, semua hasil kekayaanmu yang ada menjadi milikku, katanya. Kau mau berseru sama siapa? Sedangkan Tuhan yang di gunung saja gak mampu untuk memenangkan negara bangsanya, apalagi kamu, katanya. Ya, dia mengejek Yosafat dan orang-orang Yehuda, ya. Tapi Tuhan berkata, tenang, tugasmu hanya naikkan pujian. Bingung, padahal mereka tentara yang terpilih. Tapi Tuhan bilang, bawa kecapi, bawa itu, ya, semua seruling, semua puji-pujian untuk memuji Tuhan. Bawa itu ke medan pertempuran. Lucu kan? Sebelum mereka berperang disuruh nyanyi dulu. Bahkan dipersiapkan siapa yang di depan untuk bagian core-nya, bagian choir-nya disiapkan. Yang terpilih, yang suaranya bagus, disiapkan di depan. Padahal ini mau berperang. Tapi Tuhan bilang, naikkanlah pujian kepada Tuhan. Aku mau dengar. Naikkanlah ucapan syukur kepada Tuhan.
kepadaku, kata Tuhan. Ya mereka taat saja. Dan ketika mereka menyanyi, ternyata mereka asik menyanyi. Tuhan menggantikan berperang. Tuhan yang mengganti, yang berperang untuk mereka. Tanpa sepengetahuan mereka, Bani Amon, tadi katanya ya, Bani Moab, bunuh-bunuhan di belakang mereka. Padahal mereka ini masih nyanyi. Waktu mereka menyanyi pujian kepada Tuhan, mereka masuk dalam hadirat Tuhan. Dan mereka lupa bahwa mereka harus berperang. Itu luar biasa Tuhan. Dan Tuhan yang berperang menggantikan mereka. Ada kuasa di balik ucapan syukur. Mungkin saat ini kita kekurangan. Semakin banyak yang kita keluarkan, semakin bingung kita dari mana lagi uang kita untuk membayar ini, membayar itu, membayar yang sana. Semakin bingung dan waktunya deadline. Kita bingung. Dan kita berpikir dengan cara pikiran kita, utanglah ke sana, utanglah ke sana, utanglah ke sana. Kita berpikir seperti itu. Kita lupa mengucap syukur. Ya. Dan itu memang sering sekali terjadi. Saya kalau seperti itu memang sangat pusing sekali, ya, pusing sekali. Tapi Tuhan ingatkan bersyukur. Tuhan ingatkan. Ya Tuhan, ajari aku Tuhan untuk bersyukur. Ya, mulai memperkatakan iman. Tuhan, aku percaya memang semuanya keluar, bahkan lebih dari yang kita pikirkan. Tapi aku percaya Tuhan, yang masuk nanti akan besar juga. Saya katakan kepada Tuhan, saya percaya Tuhan, kalau keluar seperti ini, pasti nanti yang datang Tuhan siapkan yang lebih banyak. Aku mau bersyukur Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan kasih pengalaman kepada kita dan mengingatkan kita supaya kita bersyukur. Ada kuasa di dalam ucapan syukur. Ada kuasa. Aku percaya aku tidak seperti ini. Aku percaya aku mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Aku percaya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, aku percaya Tuhan pasti melengkapi aku dan Tuhan siapkan aku untuk perkara yang besar. Kita mengucap syukur. Apa yang kita alami, kita buat berbanding terbalik. Kalau saat ini aku kekurangan, nanti sore aku pasti diberkati. Kita katakan seperti itu. Boleh sekarang aku tidak punya apa-apa, tapi nanti sore aku pasti diberkati. Kita bisa seperti itu berkata. Itu iman. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Karena kita mau membuktikan bahwa Tuhan akan mencurahkan berkatnya, mujizatnya, kuasanya, kedahsyatannya. Jangan kita nyanyi seperti lagu tadi, tapi kita tetap mengeluh. Itu tidak akan terjadi. Harus ada kerjasama antara kita dengan Tuhan. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kita hanya curahkan berkat-Mu. Tak kapan lah datang uang ini? Ya gak tahu nih Tuhan, ini udah deadline ini. Nah gitu ya. Gak akan ada itu. Yang kalian pikirnya Tuhan itu pembantumu. Ya, terkadang kita menganggap Tuhan itu pembantu kita. Tuhan, aku perlu uang nanti. Tolong ya Tuhan, siapkan. Wah, berkali. Kata-katanya berwibawa, tapi yang dia suruh siapa? Yang dia suruh siapa itu? Ya, gak ada kerendahan hatinya. Tuhan, aku perlu ini untuk nanti sore. Aku butuh uang ini Tuhan. Kalau tidak ada, gak tahu lagi aku Tuhan. Kita anggap dia pembantu kita. Kita majikan Tuhan. Berani. Aku butuh Tuhan ya. Aku butuh. Kadang sama bapak kita pun gitu kan. Kalau nggak bapak bayar sekolah
seolah-olah bapak kita itu nggak ngerti, ya. Kita paksa, ya. Pokoknya harus ada. Nggak mau tahu aku, harus ada. Kadang seperti itu. Bingunglah bapaknya, bingunglah Tuhan. Suaranya menggelegar. Dipaksa mbah, gitu ya. Tapi Tuhan itu baik. Detik-detik terakhir sudah mau waktunya yang kita minta, sore yang kita minta itu dibuat kita dagdikduk. Lewat waktunya. Akhirnya kita mewek, nangis. Nah, di saat kita nangis, di saat hati kita ini sudah merendah di hadapan Tuhan, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Tuhan itu tidak pernah memberi ketika suara kita masih tinggi, ketika pikiran kita masih seperti berkuasa, tidak. Makanya setiap lagu katakan, di saat ku tak berdaya, di saat aku tak sanggup lagi, selalu seperti itu. Itulah Tuhan kita. Tuhan tidak mau kita sombong. Tuhan mau kalau kita meminta, rendahkan hatimu, rendahkan dirimu di hadapannya. Bukan seperti tadi, sama bapak kita aja, sama orang tua kita aja kita buat seperti itu, apalagi sama Tuhan. Yakin saya, kalau ku dengar seperti itu sama orang tuanya, aku percaya sama Tuhan pun kayak gitu dia. Kalau nggak percaya tanya orangnya, nanti ya siapa yang kita dengar sini. Pokoknya Tuhan harus ada. Pasti dia bilang seperti itu. Ya. Jadi mulailah mengucap syukur, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kalau meminta, tangan di bawah. Kalau mau meminta, rendahkan hati kita. Mengapa orang percaya harus bersyukur kepada Tuhan? Karena rencana Tuhan tidak pernah gagal. Mazmur 33:9-11, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Kita melihat Ayub, kita sudah tahu kisahnya. Tapi akhirnya Ayub berkata, sama seperti Ayub tadi. Maka Ayub menjawab Tuhan, ya. Dalam Ayub 42:1 dan 2 itu Tuhan marah kepada Ayub karena Ayub juga berkata seperti yang tadi kepada Tuhan. Aku tidak ada salah sama Tuhan. Dia membenarkan diri. Tapi Tuhan tidak mau. Siapapun yang namanya manusia tidak boleh membenarkan diri di hadapan Tuhan. Karena tidak ada manusia yang benar, kecuali darahnya yang membenarkan. Akhirnya Ayub mengaku, menjawab kepada Tuhan, aku tahu bahwa Kau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dalam Wahyu 3:7, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari Yang Kudus yang benar yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Apapun, bagaimanapun keadaan kita atau dunia sekarang ini, tidak akan membatalkan rencana atau janji Tuhan dalam hidup kita, kecuali kita sendiri yang menolak itu. Maka itu akan diganti sama orang lain, sama seperti Saul diganti oleh Daud. Jadi rencana Tuhan itu tetap jadi, pasti terjadi. Tapi itu akan batal kalau kita tolak dia. Aku tidak mau Tuhan. Ya, nggak jadi. Tapi kalau kita terus berharap kepada Tuhan, kita ingat janji Tuhan, apapun keadaan kita, walaupun ini pandemi, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana yang gagal. Ayub sudah kehilangan semuanya. Hanya tinggal istri dan dia sendiri.
Tapi istrinya sanggup melahirkan 10 anak lagi. Bayangkan 10 anak lagi dia lahirkan. Sebelumnya dia punya anak 10. Ini bisa lahir lagi 10. Memang tidak diceritakan. Tapi Ayub mendapat anak 10 lagi. 7 laki-laki, 3 perempuan. Bahkan Ayub masih panjang umur, masih bisa melihat cicitnya. Anaknya punya anak, cucunya punya anak. Masih bisa melihat panjang umurnya. Tuhan pulihkan keadaannya. Itulah Ayub. Jadi apapun keadaan kita saat ini, ya, Tuhan sanggup. Tanpa kita sadari, Tuhan sanggup detik itu juga. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Gak ada yang bisa, gak ada yang bisa menahan, menghalangi. Itulah Tuhan, karena Dia yang punya kunci Daud. Bagaimana cara mengucap syukur kepada Tuhan? Yang pertama, perkatakan, bersaksilah, akui kedaulatan Tuhan. Ya, mengucap syukur harus dilatih sampai menjadi karakter. Mulai dari suami, katakan kepada istri, thank you, terima kasih. Suami istri, baik juga kepada orang tua, thank you, terima kasih. Kepada anak-anak, dilatih sampai ketika kita lupa mengatakannya, kita datang, aku minta maaf, makasih ya. Katakan seperti itu sampai menjadi karakter. Dan sesudah, dan apapun yang terjadi, bersaksilah, ceritakanlah, dan akuilah kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Pikirkan perkara yang di atas, percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, percaya kepada janjinya, percaya kepada kuasanya. Pikirkan perkara yang di atas. Tetap bertekun beribadah, jangan tinggalkan ibadah sekalipun kita kecewa. Sebenarnya kita nggak cocok menerima itu karena kita sudah beribadah, melayani. Tapi terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Tetaplah bertekun beribadah. Kita nggak tahu apa rencana Tuhan. Kerjakan bagian kita, maka Tuhan akan kerjakan bagiannya. Teruslah semangat, tetap optimis. Dan memberi kepada Tuhan dan sesama sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Itu bersyukur. Nah, satu kali ada seorang pemimpin pujian di organisasi gereja kita, gereja GBI yang ada di Jakarta. Ya, gembalanya tidak tahu sebenarnya apa pergumulannya. Tapi karena lagu ini sering dinyanyikannya, setiap dia memimpin pujian pasti lagu itu ada selalu di dalam daftar lagunya. Dia selalu katakan, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Setiap dia dipilih, setiap dia bertugas, selalu ada itu. Suabai. Dan akhirnya gembalanya bertanya, kenapa kau selalu membuat itu dalam daftar lagu? Oh iya Pak, saya dan istri membutuhkan rumah, katanya. Saya dan istri membutuhkan rumah, tapi kami tidak punya uang. Macam mana rupanya rumah yang kau inginkan? Coba gambarkan dulu, katanya. Dia gambar, dia kasih tahu. Kami sepakat Pak, kami mau meminta yang ini. Oke, kita doakan, katanya. Didoakan. Dan satu kali diundang oleh seorang penyanyi, seorang orang yang sudah lansia. Dia ada ucapan syukur. Ya, jadi dia undang ini pemimpin pujiannya, ya, gembalanya juga diundang. Tapi yang ulang tahun ini berkata, kamu nanti ya yang bawa firman Tuhan. Ada bapak gembala saya. Oh, saya sudah minta izin kok sama
gembala katanya. Oke. Jadi dia memberitakan firman Tuhan. Dan dia beriman, dia berkatakan bahwa aku pasti mendapatkan rumah katanya. Walaupun kami tidak punya uang, saya dan istri sepakat pasti kami akan punya dari Tuhan, dapat dari Tuhan. Jadi waktu itu si yang berulang tahun ini, si lansia ini, bapak yang lansia ini berkata, ini ada amplop untukmu. Dia lihat tipis sekali gitu ya, tipis sekali, padahal ini orang kaya, tipis sekali. Tapi waktu itu dia penasaran, dia ke toilet, dia buka amplopnya, dia lihat cek, ada cek 1 miliar. Dia gemetar memegang ini betul nggak? Ini mungkin untuk gembala saya, Pak, katanya gitu. Ini mungkin untuk gembala saya. Dia katakan, maaf saya tidak bisa menerima ini, katanya. Tidak, Tuhan katakan diberikan kepadamu. Kamu butuh rumah kan? Iya Pak. Ini dia, Tuhan yang suruh saya kasih untukmu, katanya. Wah, dia langsung berlutut. Ya, dia langsung berlutut kepada Tuhan. Dan dia berterima kasih. Itu luar biasa. Ya, luar biasa kesaksiannya. Dan akhirnya waktu dia disuruh lagi dapat memang tugasnya lagi untuk pujian dia buat lagi lagu itu. Dan kali itu dia tidak bisa bernyanyi lagi seperti biasanya, tapi luar biasa air matanya terus mengalir karena dia nggak nyangka lewat seorang opung-opung, lewat seorang yang lansia. Seharusnya itu bukan untuk dia, tapi untuk gembalanya. Tapi gembalanya katakan tidak, itu untukmu. Ya, Tuhan yang suruh saya kasih untukmu. Kamu butuh kan? Iya Pak, sesuai dengan yang kami butuhkan. Dia berkata, dia menyanyikan itu dengan sangat bersyukur kepada Tuhan sampai dia tidak bisa menaikkan pujian itu. Karena luar biasanya Tuhan dalam kehidupan. Ada kuasa di dalam ucapan syukur, dalam perkataan iman kita. Ya, dalam perkataan iman kita. Terserah kepada kita. Kalau memang kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, kerjakan bagian kita, maka Tuhan akan kerjakan bagiannya. Gak usah kita pikirkan kayak mana nanti cara Tuhan menolong aku. Ini sudah gimana ini Tuhan? Kita merepet-repet sama Tuhan, seperti seorang anak sama bapaknya. Merepet-repet yang dia pikirkan, nanti aku dimarahin, nanti aku gak bisa ini, nanti aku gak bisa sekolah. Tapi di sekolah nanti aku pasti diejek-ejek, nanti diusir, nanti ini. Yang kita pikirkan efeknya, ya. Kalau belum dikasih sesuai yang kita minta, jadi kita pikirkan itu, ya kita desaklah. Sama seperti kepada Tuhan. Tuhan ingatkan saya dengan kesaksian ini, ya seperti pergumulan, ya kita di sini. Tapi saya percaya kepada Tuhan. Tuhan mau bersyukur, karena ya inilah jemaat Yehuda. Seperti Lea tadi ya. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Odeh, harus ada todah dan iadah kepada Tuhan. Bersyukur. Itulah kenapa disebut namanya Yehuda. Umat yang berdoa, memuji menyembah, yang selalu mengucap syukur. Peperangannya banyak, tapi itulah yang Tuhan mau. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Sebagai tanda ketaatan kita melakukan kehendak Tuhan, apapun dan bagaimanapun keadaan kita hari ini, Tuhan sanggup memulihkan, menyembuhkan dan memberkati kita. Serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Percayalah dan yakinlah, semuanya akan baik karena Tuhan yang berdaulat dan pegang kendali hidup kita. Latih terus untuk mengucap syukur dalam segala hal sampai menjadi karakter kita, karena ada kuasa di dalam ucapan syukur. Itu yang Tuhan. Kemarin saya mau bersaksi 3 minggu yang lalu, waktu kami berdoa untuk anak muda kami, ya saya bawa hamba Tuhan.
Yang lucunya pikirannya ke saya saja, saya pun jadi geli juga gitu ya. Jadi dia katakan, gimana Bu? Udah jadi angkat anaknya? Enggak Amang. Tak kenapa gagal terus? Sudah berapa kali pun saya bilang gitu. Ya udahlah, lebih bagus lah nggak usah katanya. Oh iya memang nggak jadi Amang. Saya bilang seperti itu. Tapi kenapa kok belum ada? Kok saya bingung? Padahal sudah 2 kali dia doakan kami, ya, Amang ini. Jadi dia penasaran, kenapa? Ya udah Amang, ayolah kita ke rumah mama saya. Jauh? Enggak, itu di lurusan itu saya katakan. Kebetulan Pak Gembala baru pulang, gitu ya, baru pulang dari rapat di Sumres. Jadi saya bilang udahlah kita ke rumah mama aja, biar ada yang kita perbincangkan. Saya katakan seperti itu. Akhirnya kami ke sana. Sesudah kami doakan anak muda saya ini. Jadi sampai di sana dia bingung, nggak mungkin. Ya, ngapain saya bohong Amang? Memang seperti inilah. Belum ada, saya katakan. Jadi mau didoakan sekali lagi. Ya udah nggak apa-apa. Saya katakan seperti itu. Jadi dia mendoakan supaya kami ya mendapatkan keturunan gitu ya. Dalam hati saya, aduh Tuhan jangan kasih PHP sama saya katakan seperti itu. Capek, usiaku sudah berapa. Saya katakan seperti itu dalam hati saya. Tapi Tuhan katakan taat. Biarkan dia berdoa. Kata Tuhan di dalam hati saya. Ya sudah, saya izinkan dia tumpangkan tangan sama saya. Selesai berdoa, dia bilang, Bu, percaya saja, bersyukur aja. Ya Amang memang percaya. Aku setiap bulan ya, apa saya selalu menantikan itu. Saya katakan seperti itu. Iya, percaya saja. Aku sudah melihat tadi anak itu ada di pangkuanmu, seorang perempuan yang katanya cantik wajahnya dan rambutnya pendek lurus. Saya katakan kalau keriting lucu juga. Karena kami 2 gak ada yang keriting. Jadi dia katakan seperti itu. Oh iya Amang, kemarin aku memang sudah putus asa, tapi Tuhan kasih aku penglihatan. Anak ini digendong sama seorang perempuan. Saya tidak tahu tak siapa, tak adik saya, tak siapa. Jadi tak kenapa anak ini persis seperti Amang bilang tadi. Waktu saya datang, dia lihat saya. Dia gini kan tangannya. Saya tidak mau karena dia kan lagi dipegang orang gitu ya. Dia gini kan sambil nangis. Waktu saya gendong, barulah dia ketawa-ketawa, barulah dia bersuka cita, barulah dia tenang. Sesudah itu saya bangun gitu. Memang seperti itu Amang yang saya lihat. Tapi sekali lagi Amangnya saya tidak mau PHP. Tapi terserah Tuhan lah. Suka-suka Tuhan sajalah. Saya tidak mau kecewa, saya katakan seperti itu. Dan itulah dia. Sesudah dia katakan gitu, seminggu lagi saya pendarahan lagi. Barulah selesai. Saya pendarahan 3 minggu. Kan? Udah dikasih PHP aku kan? Saya katakan seperti itu sama Tuhan. Pak, gimana nih Pak? Yang saya heran ya, saya tidak sanggup lagi. Kalau yang tahun lalu tepat 1 tahun, bulan 7 nanti 1 tahun lah saya alami menorrhagia gitu ya. Saya alami seperti itu. Aku udah gak sanggup lagi, udah gak tahan, udah capek, udah kekurangan darah, udah pucat, udah turun BB, saya katakan berat badan. Tapi Pak Gembala bilang udahlah, bersyukur aja, percaya aja. Dia mungkin ingat yang anak perempuan itu. Hanya itu mungkin yang diingatnya. Percaya aja. Didoakannya terus. Ya itulah, mengucap syukur saja kepada Tuhan. Terserah Tuhan lah. Karena Tuhan sudah kasih konfirmasi, saya katakan ya terserah Tuhan saja lah. Pokoknya Tuhan, aku percaya. Jadilah kehendak-Mu, saya katakan. Saya mau percaya kepada Tuhan. Saya mau bersyukur kepada Tuhan karena hanya Dia yang tahu. Dia pemilik hidup kita. Kita mau tetap percaya, mau bersyukur sebab Tuhan itu baik.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Katakanlah odah kita dan naikkanlah yadah kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau
hasil yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Kita mau katakan semua baik dan semua baik. Kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Tidak akan ada rencana yang gagal. Karena kita mengasihi Dia dan Tuhan pun mengasihi kita. Kita dipanggil sesuai dengan rencananya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan buat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita saat ini. Kita mau minta ampun kepada Tuhan kalau selama ini kita meragukan kuasa-Nya. Mari akui di hadapan Tuhan. Akui bahwa kita meragukan kuasa-Nya. Akui karena kita tidak percaya kepada Dia. Dan saat ini kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Dan kita mau percaya dengan segenap hati, jiwa, kekuatan akal budi kita bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya, rencananya, rancangannya yang luar biasa itu bagi masa depan kita yang penuh harapan. Percayalah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Haleluya, haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan.
yang luar biasa, baik dan penuh kasih sayang, mengasihi kami, memperhatikan kami. Tidak ada rencana yang gagal. Engkau menjadi jawaban dalam hidup kami. Biarlah kami semua ya Tuhan terus diajari, terus diingatkan, terus ya Tuhan, oh dikejar oleh firman Tuhan ini. Mampukan kami mengucap syukur sampai itu menjadi karakter dalam kehidupan kami. Ubahkan cara kami dalam berkata-kata, berpikir, dalam bertindak selama ini ya Tuhan. Kami mau bersyukur kepada-Mu sebab Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Engkau ya Tuhan berdaulat atas hidup kami, yang pegang kendali atas segala sesuatunya. Engkau layak Tuhan menerima segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan. Terima kasih Tuhan, menarik kasih berkata firman Roh Kudus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.